Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Lutfiana Dwi Safitri dari Pimpinan Anak Cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Dorong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan. Mari kita simak dan perhatikan baik-baik ya videonya. Yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin. Nah, arti dari pemimpin dan kepemimpinan itu berbeda ya adik-adik. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pemimpin adalah orang yang memimpin. Jadi seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang ataupun pihak. Yang selanjutnya ada fungsi pemimpin. Yang pertama, fungsi instruktif. Di sini pemimpin bertugas sebagai pengambil keputusan atau pemberi tugas kepada para anggotanya sehingga anggota atau bawahan dapat menjalankan segala instruksi yang diberikan oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua ada fungsi konsultatif. Berbeda halnya dengan fungsi instruktif, di sini fungsinya bersifat dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi kepada pimpinan untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam hal ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para anggota atau peserta, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam sebuah kegiatan atau proyek. Jadi, para anggota atau bawahan tidak hanya menjalankan perintah saja. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Di sini, pemimpin harus mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada anggota-anggotanya. Kemudian yang kelima ada fungsi pengendalian. Di dalam fungsi ini, pemimpin harus mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif dalam bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati anggota atau bawahannya. Nah, dari pengertian dan tadi ada fungsi-fungsi, sekarang ada tipe-tipe kepemimpinan. Salah satunya yaitu yang pertama ada tipe karismatik. Pemimpin yang mempunyai tipe karismatik tidak menghendaki daya tarik dan wibawa yang luar biasa, sehingga mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. Dia dianggapnya mempunyai kekuatan yang diperolehnya dari kekuatan yang Maha Esa. Kemudian ada tipe paternalistis. Yang pemimpinmu yang mempunyai tipe ini, sifat-sifatnya mempunyai sifat yang kebapaan. Dengan menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa, terus ada bersikap selalu melindungi dan juga selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Karena dirinya menganggap bahwa anggota-anggotanya masih kecil, masih perlu bimbingan, sehingga merasa yang serba tahu adalah pemimpinnya. Selanjutnya ada tipe militeristik atau tipe pemimpin yang punya sifat kemiliteran, yang lebih banyak menggunakan sistem perintah kepada bawahnya, kemudian menuntut adanya disiplin keras atau kaku dari anggotanya, kemudian tidak menghendaki saran-saran dan kritik dari anggotanya, kemudian komunikasi hanya berlangsung searah saja. Kurang lebih dia kurang menerima apa yang misalkan ada usulan atau saran yang diajukan oleh anggota-anggotanya. Lanjut, ada tipe otokratis, yaitu kepemimpinan otokrat.
yang mendasarkan diri kepada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai pemain tunggal. Selanjutnya ada tipe laissez-faire, yaitu tipe pemimpin praktis tidak memimpin, sebab dia memberikan anggotanya berbuat semaunya saja. Pemimpin tidak berpartisipasi dalam kelompoknya. Semua pekerjaan harus dilakukan oleh bawahannya. Dia merupakan pemimpin simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis. Jadi di sini digambarkan bahwa anggotanya yang sebagian besar itu yang bekerja, pemimpin hanya simbol saja karena tidak memiliki kemampuan teknis. Yang terakhir, tipe demokratis, yaitu tipe kepemimpinan yang memberikan bimbingan efisien kepada para anggota atau pengikut terhadap koordinasi pekerjaan dari semua bawahan dengan penekanan rasa tanggung jawab internal dan bekerja sama dengan baik. Nah, yang tipe ini berarti pemimpin yang mempunyai sifat demokratis itu membimbing para anggotanya supaya bekerja sesuai dengan departemen-departemennya, kemudian bisa bertanggung jawab, bisa membimbing, kemudian bisa melaksanakan tugasnya dengan mampu menerima saran ataupun masukan dengan para anggota, bukan dirinya saja yang melakukan perintah dan anggotanya harus melakukan perintah itu. Namun komunikasi terjalin dari dua arah. Misalkan pemimpin gimana nih, kayak gini, terus anggotanya menyarankan seperti ini, jadi diambil jalur tengahnya, kemudian keputusannya itu seperti itu. Mungkin itu ke-6 tipe-tipe kepemimpinan. Mungkin di luar sana juga masih ada tipe-tipe kepemimpinan yang belum saya cantumkan di sini ya. Oke, masuk yang terakhir. Ini ada pertanyaan, ada 2 ya. Dari tipe-tipe pemimpin yang tadi sudah dijelaskan, manakah menurut kalian tipe pemimpin yang baik? Kemudian yang kedua, di kehidupan nyata siapakah pemimpin yang Anda kagumi? Berikan alasannya. Pasti dari diri kalian sendiri mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Mengapa kamu kagum, mengapa kamu suka? Alasannya pasti berbeda-beda. Mungkin itu saja dari video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan dalam tatap muka, tidak daring lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.